Halo semua, perkenalkan nama saya Rifki Fauzan. Saya salah satu mahasiswa Public Relation di Undira atau Universitas Dian Nusantara. Mungkin banyak yang belum tahu tentang kampus Undira itu apa sih. Nah, di sini saya mau merekomendasikan buat calon mahasiswa atau pekerja yang sedang mencari kampus dengan harga yang terjangkau relatif dan khusus untuk karyawan ada kelas khususnya juga. Saya merekomendasikan kampus Undira dikarenakan selain harga yang terjangkau, ada kelas khusus karyawan dan juga di sini ada kelas online. Tapi Undira tidak, namun tetap Undira ini menomorsatukan kualitas pendidikan dan tenaga pengajarnya. Dan untuk lokasi kampusnya sendiri itu ada di daerah Tanjung Duren, Jakarta Barat. Ya, jadi masih bisa dijangkau dari daerah manapun ya, karena titiknya nggak terlalu jauh juga. Nah, di sini karena ini pertama kalinya saya bikin podcast dan saya mau sedikit bercerita nih tentang kehidupan saya dan mungkin pernah atau sedang dialami juga oleh beberapa orang di selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi, seperti yang kita tahu, COVID-19 ini terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 yang dimana dari bulan Maret sampai sekarang. Nah, sejak saat itu semua kehidupan setiap orang dipaksa berubah mengikuti anjuran dari pemerintah dan tim medis, yang dimana pandemi COVID-19 ini sudah pasti hal yang berat banget untuk dilewati semua orang. Banyak banget hal atau rencana yang jadi tertunda dan bahkan sampai gagal. Contohnya seperti momen untuk liburan atau jalan-jalan, dan juga kalian mau explore atau traveling kemana-mana. Belum lagi pekerjaan jadi banyak yang pending, dan juga kegiatan belajar mengajar seperti sekolah atau perkuliahan pun harus dilalui semuanya melalui online. Nah, bicara masalah kuliah online, jujur saya tuh awal-awal tuh ngerasa berat dan ribet banget. Belum lagi kalau ada dosen yang kasih tugas kelompok, pasti ribet banget buat ngerjainnya karena semuanya harus dikerjakan tanpa bertatap muka secara langsung. Ya, walau sebenarnya ada enaknya juga sih. Jadi selama kuliah online saya nggak perlu jauh-jauh ke kampus yang jaraknya lumayan jauh dari rumah saya. Nah, di sini saya juga mau sedikit intermezzo nih. Bisa bicara soal jarak. Saya pernah mengalami pengalaman yang kurang mengenakan, atau saya pernah mengalami kecelakaan. Jadi waktu saya pulang kerja dan
dilanjut kuliah. Nah, setelah itu saya sempat nongkrong dulu karena kan belum ada pandemi. Jadi kita habis selesai kuliah nongkrong dulu, kita ngobrol-ngobrol. Nah, di situ saya pulang dengan keadaan agak sedikit larut malam dengan kondisi badan yang memang udah capek, ditambah jarak rumah yang jaraknya lumayan jauh. Untuk rumah saya sendiri itu saya di daerah Cibinong, Bogor, dan kuliah saya di Jakarta Barat, di Tanjung Duren. Gak kebayang kan jauhnya. Nah, jadinya tuh saya waktu pulang malam dengan kondisi badan yang sudah terbilang kurang fit juga, dan udaranya juga malam, jadinya agak sedikit menyebabkan konsentrasi hilang. Saya ngantuk sambil membawa kendaraan dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Makanya sekarang untuk para pekerja mungkin yang pulang pergi dan jarak tempuhnya lumayan jauh, saya saranin sih kalian kalau memang sudah merasa agak lelah, silakan kalian itu mampir dulu ke warung, istirahat sebentar. Ya kalau perlu kalian ngopi biar menghilangkan ngantuk atau gimana. Pokoknya intinya kalian harus istirahat. Dalam keadaan ngantuk itu jangan dipaksa untuk membawa kendaraan, karena itu sangat berbahaya. Di lain waktu itu berbahaya buat diri kita sendiri dan orang lain. Nah, di sini sih saya selama pandemi ya, untuk masalah kuliah agak sedikit bersyukur karena di pandemi ini saya nggak usah jauh-jauh ke kampus. Jadi saya bisa secara online. Nah, saya mau sharing sedikit lagi nih tentang apa sih yang saya lakukan agar menjaga badan itu tetap fit dan bugar, terutama buat kaum pria. Mungkin bisa direkomendasikan seperti melakukan olahraga. Contohnya saya sukanya melakukan hobi sepak bola. Sebulan mungkin saya akan minimal sebulan itu 1 atau 2 kali saya itu melakukan olahraga, yang dimana kita tetap menjaga tubuh kita agar tetap fit dan bugar. Tapi semua itu tetap harus dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Seperti kita datang ke lapangan memakai masker, dan nantinya akan ada petugas yang mengecek suhu tubuh kita. Dan jangan lupa kalian membawa hand sanitizer. Dan apabila di tempat kalian bermain bola ada kamar mandi untuk kalian mandi, saranin habis kalian berolahraga kalian mandi agar virus yang tadi kalian dari tempat kalian bermain bola itu saat kalian pulang itu sudah bersih. Jadi kalian pulang itu tidak membawa virus ataupun penyakit ke rumah. Dan juga kalau untuk di tempat daerah saya itu tongkrongan itu kayak kafe ataupun mall itu tetap masih mematuhi protokol, seperti jam 8 itu masih tutup, belum banyak yang buka. Jadi agak sedikit apa ya, tempat tongkrongan tuh nggak banyak yang buka ataupun kafe-kafe sampai larut malam karena